الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dakwah Harian TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk umatnya. Sahabat dakwah, mungkin Anda bertanya-tanya mengapa Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah yang begitu muda dan belia usianya. Berikut ini adalah jawabannya. Sahabat dakwah, sebelum dinikahi Rasulullah SAW, rupanya Aisyah telah ditampakkan kepada Rasulullah SAW 2 kali oleh malaikat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah, bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan beliau pernah bermimpi melihat malaikat menyerahkan sesuatu kepadanya di balik selai sutra. Saat Nabi Muhammad SAW bertanya itu apa, malaikat menjawab itu adalah istrinya. Tatkala beliau membukanya, rupanya di baliknya adalah Aisyah. Sahabat dakwah, ada sejumlah pendapat berbeda mengenai usia Aisyah saat menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Sebagian pendapat menyebutkan Aisyah menikah dengan Rasulullah SAW 3 tahun sebelum hijrah. Saat itu ia berusia 6 tahun. Namun Nabi Muhammad SAW mulai menggaulinya pada saat usia Aisyah berumur 9 tahun. Sahabat dakwah, akan tetapi Kiai Haji Munawar Khalil dalam bukunya yang berjudul Kelengkapan Tarik Nabi Muhammad SAW jilid 6 menyebutkan pertunangan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Aisyah berlangsung di Mekah sebulan setelah pernikahannya dengan Saudah binti Zama'ah. Pada saat dipertunangkan, usia Aisyah berusia 7 tahun. Kemudian pada tahun kedua Hijriah, pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Aisyah dilangsungkan di Madinah. Saat menikahi Aisyah, Nabi Muhammad SAW sudah berusia 50 tahun, sedangkan Aisyah baru berusia 13 tahun. Sahabat dakwah, pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Aisyah terjadi setelah istri pertamanya, Khadijah binti Khuwailid, wafat pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian atau 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Khadijah di mata Rasulullah SAW adalah teman hidup dalam suka dan dukanya. Khadijah pula orang yang pertama beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ketika Khadijah wafat, Nabi Muhammad SAW teramat kehilangan akan sosoknya yang begitu penyayang dan begitu mendukung perjuangan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW disebutkan begitu merasakan kesempitan hidup akibat kesedihan yang mendalam dan rasa terisolir yang dialaminya. Dalam berdakwah, para sahabat hingga merasa susah dan khawatir akan duka cita Nabi Muhammad SAW waktu itu. Karena itu, Khawlah binti Hakim, istri Utsman bin Mas'un, seorang tokoh sahabat yang meninggal pada tahun kedua Hijriah, menemui Rasulullah SAW dan menanyakan kepadanya apakah beliau bersedia menikah lagi. Kala itu ia menawarkan seorang gadis dan seorang janda. Janda tersebut adalah Saudah binti Zama'ah, sedangkan seorang yang gadis adalah Aisyah binti Abu Bakar. Sahabat dakwah, Abu Bakar menerima pinangan Rasulullah SAW. Bahkan disebutkan pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Aisyah atas keinginan ayah Aisyah, Abu Bakar As-Siddiq. Hal itu bertujuan untuk lebih mendekatkan persaudaraannya dengan Nabi Muhammad SAW dan memberikan pengajaran sebagai macam undang-undang Islam yang bersangkut paut dengan kaum perempuan. Sahabat dakwah, Nabi Muhammad SAW sendiri berharap Siti Aisyah dapat menjadi salah seorang pemimpin kaum ibu muslim yang dapat menyampaikan ajaran-ajaran beliau mengenai masalah perempuan. Rupanya Aisyah adalah seorang wanita yang cerdas. Ia adalah istri Nabi Muhammad SAW yang paling cepat dan cerdas memahami ajaran Nabi Muhammad SAW. Siti Aisyah juga merupakan seorang ibu yang paling pandai dan ahli tentang hukum-hukum Islam, terutama hukum yang berkaitan dengan kaum perempuan dan urusan rumah tangga. Sahabat dakwah, Siti Aisyah ditinggal Nabi Muhammad SAW wafat saat ia berusia 18 tahun. Nabi Muhammad SAW wafat pada bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah.
Siti Aisyah wafat pada tahun 58 Hijriah dalam usia kurang lebih 66 tahun di masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Itu saja Sobat Dakwah Harian TV, semoga bermanfaat, menambah wawasan juga pengetahuan kita tentang dunia dan kesana Islam. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe YouTube Dakwah Harian TV. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.